Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema rencana Allah melampaui nalar manusia. Sebuah perenungan tentang bagaimana rencana Allah yang luar biasa tergenapi. Meskipun situasi menurut nalar manusia itu tidak masuk akal. Namun Allah tetap bekerja dengan caranya yang sempurna. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga ya Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bimbing kami dengan iman untuk percaya bahwa Engkau selalu memiliki yang terbaik bagi kami, meskipun kami tidak selalu memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Gema hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 1-25. Namun saya hanya akan membacakan dalam ayat 5-7, dilanjutkan dengan ayat 24-25. Demikian sabda Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yehudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara, kegagalan kita untuk memahami rencana Allah bagi diri kita pada umumnya disebabkan karena kita cenderung memakai cara pandang manusiawi kita yang terbatas untuk memprediksi dan menilai cara kerja Allah yang tidak selalu bisa kita pahami. Berita tentang Tuhan Yesus pada abad pertama pun wajar bila terasa simpang siur dan membingungkan bagi orang bukan Yahudi. Oleh karena itu peran penulis Injil Lukas dalam mengumpulkan data dan menyusun berita tentang Tuhan Yesus amat penting. Menurut tradisi gereja, penulis Injil Lukas adalah dokter atau tabib. Lukas yang menjadi anggota tim PI Rasul Paulus sekaligus merupakan penulis kisah para rasul. Lukas bukan orang Yahudi, demikian pula dengan Theophilus, penerima pertama Injil Lukas. Oleh karena itu hasil penelitian Lukas terhadap riwayat dan ajaran Yesus Kristus jelas sangat berharga bagi orang-orang bukan Yahudi, termasuk bagi kita yang tidak berlatar belakang Yahudi. Yohanes adalah tokoh penting, yaitu sebagai pendahulu yang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias dengan memberitakan tentang perlunya pertobatan dan menyelenggarakan baptisan untuk pertobatan. Pelayanan baptisan oleh Yohanes ini membuat kita biasa menyebut Yohanes dengan sebutan Yohanes Pembaptis. Secara tidak langsung, pelayanan Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan berita tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa Allah memilih pasangan Imam Zakaria dan Elisabet sebagai orang tua Yohanes Pembaptis. Padahal mereka berdua sudah berlanjut usia dan Elisabet itu mandul. Pemilihan Allah yang melampaui nalar ini memperlihatkan bahwa keberadaan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu Sang Mesias bukanlah suatu kebetulan, melainkan sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah. Bagi kita sebagai orang percaya, pemilihan Allah terhadap pasangan Zakaria Elisabet ini memperlihatkan bahwa rencana Allah tidak selalu bisa kita mengerti hanya dengan nalar.
melainkan harus kita pahami dengan iman. Sebagaimana Allah dapat memakai pasangan Zakaria Elisabet yang sudah lanjut usia, dan Elisabet adalah seorang yang mandul, sehingga tidak masuk akal bila menjadi kandidat untuk melahirkan anak. Demikian pula rencana Allah atas diri orang percaya, saya dan Anda, tidak selalu sesuai dengan nalar manusiawi kita. Allah memiliki rencana atas diri Anda dan saya. Dan kehendak Allah adalah agar kita melaksanakan apapun yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Apakah Anda memahami rencana Allah atas hidup Anda? Apakah Anda bersedia untuk taat? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa rencana-Mu selalu lebih baik dari apa yang kami bayangkan. Ajar kami untuk hidup dalam iman dan taat kepada kehendak-Mu, bahkan ketika kami tidak memahami sepenuhnya rencana-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan siap menjalani rencana-Mu yang indah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.